Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Anyus Jabar. Kita masih membahas mengenai DPRD Rumah Aspirasi Rakyat bersama Bapak Ahmad Rahmat Purnama selaku anggota Komisi A DPRD Kota Bandung. Tadi juga sudah disampaikan bahwa memang sebagai wakil rakyat, salah satunya Pak Ahmad ini sangat terbuka untuk bagi siapapun masyarakat di Kota Bandung yang ingin menyampaikan aspirasinya, keluh kesahnya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai ke WhatsApp, Pak. Tapi kalau ada yang sampai ke rumah, pernah nggak sih? Kalau dalam bahasa Sunda apa ya berarti? Ngontrog mungkin ke rumah. Itu gimana kira-kira Pak Ahmad? Pengalaman Pak Ahmad sendiri? Ya. 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, ada yang nge-WA, saya bisa datang nggak ke rumah, katanya. Kenapa? Ini Pak, katanya saya lagi ini jalan di gang gitu kan, pada bolong-bolong, ini katanya lagi ditambal gitu kan, ini pasirnya sudah ada gitu ya, terus apalagi kurang semen katanya gitu kan, ini kesian udah berapa ada yang korban yang jatuh gitu kan. Ya sudah, datang aja ke rumah, saya bilang gitu ya, datang ke rumah gitu kan, ini Pak katanya butuh sekian sak gitu kan. Ya saya bilang, ya saya nyumbang nih sok. Aduh makasih Pak, terima kasih, mudah-mudahan didoakan ya, mudah-mudahan rezekinya barokah ya. Alhamdulillah, sok silakan, saya bilang. Udah, cari situ. Yang sederhana sebenarnya gitu. Betul, ada ya, sepanjang masih dalam jangkauan saya, kenapa enggak sih? Betul. Gitu ya. Jangan sampai kemudian, oh silakan bikin dulu surat dari RT RW ke kelurahan, ke kecamatan, lama. Betul. Ya. Toh mungkin karena itu juga menjadi salah satu tugasnya ya Pak ya, tugas sebagai wakil rakyat begitu. Tapi yang emosional gitu, yang mungkin bikin Bapak beneran sampai terharu atau seperti apa, ada nggak sih Pak pengaduan dari masyarakat selama ini? Atau ketika Bapak jemput bola begitu ke lapangan-lapangan, seperti apa pengalaman Bapak sejauh ini? Saya malah wajahnya lupa, tapi lewat WA saja. Pak katanya, anak saya sekolah di swasta, terus nggak bisa sekolah, malu dia berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena belum bayar SPP. Ya, belum bayar SPP. Kemudian berapa? Saya bilang 250.000 Pak. Oh ya sudah, minta nomor rekeningnya, saya bilang. Masya Allah. Nih gitu kan. Berikutnya nyampaikan lagi, Pak, SPP belum terbayar lagi. Kemudian dia katanya yang lain bisa berangkat camping, beli peralatan segala macam gitu ya. Anak saya nggak mau gitu karena belum bayar. Berapa? 1.300.000. Aduh, saya bilang mikir juga 1.300.000. Jadi selagi bisa mampu secara pribadi, mengapa tidak begitu ya Pak? Betul. Main juga bisa. Ada nggak ketemu juga, pernah ketemu sih. Bagus juga. Kenapa? Mau menyelesaikan sampah. Roda sampahnya sudah rusak, sudah berkarat, sudah tidak bisa dipakai lagi gitu kan. Ya saya cari-cari juga gitu kan ke dinas yang terkait, ada nggak, lagi kosong katanya. Udah saya nyari aja lah, kenalan ya. Ternyata ada yang nyumbang. Termasuk yang tadi ya bukan uang saya sendiri ya, tapi yang penting saya berusaha ingin menyelesaikan masalah itu gitu ya. Sampai akhirnya kemudian yang SPP ya karena masih dalam kemampuan saya ya, setelah aduh Bapak katanya, sampai emotikon nangis gitu. Ketemu juga udah lupa wajahnya gitu kan, terima kasih dan sebagainya gitu kan ya. Jadi memang itu mungkin ya pengalaman-pengalaman yang menjadi salah satu tujuan Bapak juga ingin menjadi salah satu wakil rakyat ya Pak ya, karena masih ternyata di luaran sana khususnya di Kota Bandung masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin harus kita tangani begitu ya Pak. Banyak. Dan sebetulnya saya juga ngajak ya, tugas kemanusiaan itu bukan hanya anggota dewan menurut saya. Betul. Semua orang juga punya kewajiban seperti itu. Apalagi ya saya seorang muslim ya. Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi berbuatlah gitu ya. Jangan, ada istilah, jangan mencela kegelapan tapi nyalakan lilin. Luar biasa. Jangan mencela permasalahan yang ada, tapi selesaikan sesuai dengan kemampuan kamu, kan gitu. Luar biasa. Ini ada quotes of the day dari Pak Ahmad, luar biasa Pak. Namun jika kita berbicara mengenai tantangan, sebetulnya apa tantangan yang dirasakan oleh Pak Ahmad ini terhadap penerimaan keluh kesah atau aspirasi masyarakat, apa yang menjadi tantangan sebetulnya yang dihadapi oleh Pak Ahmad? Salah satu tantangan sebenarnya memang
harus kita akui bahwa masyarakat dengan berbagai keadaan itu memang banyak yang masih buta politik, sehingga kemudian akhirnya menghindari politik, padahal sesungguhnya banyak kebijakan-kebijakan, ya, banyak keputusan-keputusan yang sangat mengikat kepada masyarakat itu sendiri, yang tidak bisa menolak kalau sudah ada kebijakan tersebut, dan itu adalah merupakan keputusan politik. Gitu. Nah, sehingga ya saya, apalagi saya ketua partai, saya juga sekarang anggota dewan, memiliki kewajiban, ya, dan bukan hanya partai sebetulnya, pihak-pihak yang lain termasuk pemerintahan juga memiliki kewajiban agar kemudian masyarakat ini melek politik. Supaya apa? Supaya paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Gitu. Berarti itu adalah salah satu tantangan ya yang dirasakan saat ini, bagaimana memang masyarakat Kota Bandung ternyata belum begitu memahami, belum begitu melek politik, ya, gitu. Namun ya, kira-kira sebetulnya apa berarti yang harus dilakukan di sini? Ya, pendidikan politik itu. Pendidikan politik. Dan pendidikan politik itu jangan dianggap susah gitu ya. Harus sekolah atau apa, bukan. Betul. Ngobrol aja, masalahnya apa. Betul. Ya. Betul, Kemudian, luar biasa. ya, masalahnya apa? Oh, saya mohon maaf ya, ini di RW itu, ini lagi semangat sampah katanya gitu kan. Saya tuh bikin bank sampah di rumah udah hampir setahun, gitu ya. Dan saya ngajak kepada tetangga, ya, mohon maaf nih ya, kalau ada yang nonton. Ayo kita pisahkan, kita selesaikan sampah mulai dari hulu, dari rumah, gitu ya. Sekarang kasus Sarimukti, gitu kan. Kita pilah sampah yang organik, jadikan magot atau jadi kompos, anorganiknya ke bank sampah, bisa disedekahkan atau bisa dijual. Dan saya fungsinya hanya sebagai salah satu warga di RT saya. Dan itu memang, ya, setiap orang punya hak ya, mau ikut atau tidak gitu. Gitu kan? Tapi ternyata setelah sekarang didorong, dievaluasi oleh wali kotanya, dalam hal ini PJ sekarang, dinas-dinas harus memilah sampah. Ya. Harus menjadikan magot ataupun kompos gitu kan. Yang anorganiknya juga harus di bank sampah atau disedekahkan. Evaluasi dari atas. Sekarang tuh sampai ke tingkat RW, ke tingkat RT, terus dijalankan. Luar biasa. Ya. Itu dari lingkungan terkecil ya Pak ya, tetangga, masyarakat, hingga nanti bisa diimplementasikan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Artinya peran pemerintah itu sangat dibutuhkan, hadir gitu di tengah-tengah permasalahan sedang dihadapi oleh masyarakat. Betul. Jadi perlunya ada kolaborasi antara DPRD, masyarakat, dan juga pemerintah. Tentunya demi mencapai suatu visi, suatu misi, demi keberhasilan mensejahterakan Kota Bandung salah satunya. Begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Mungkin apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Ahmad sendiri kepada masyarakat Kota Bandung? Dipersilahkan Pak. Baik, warga Bandung ya, tentu kita semuanya hari ini merasakan apa artinya kondisi dari kita masing-masing, masalah yang sedang kita hadapi. Nggak boleh putus asa, kita tetap semangat, kita selesaikan sama-sama, kita kolaborasi, hadapi masalah itu sama-sama. Bukan hanya kewajiban pemerintah, bukan hanya kewajiban anggota dewan, bukan hanya kewajiban masyarakat, tapi semuanya itu adalah merupakan kewajiban kita semuanya. Beban yang kita anggap berat kalau ditanggung oleh sendiri, ya. Tapi kalau kita selesaikan secara bersama-sama, insya Allah akan menjadi lebih ringan. Ya, sambil juga tentu saja kita harus terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan memberikan kemudahan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad. Luar biasa pencerahan kepada para masyarakat di Kota Bandung juga. Luar biasa, terima kasih juga sudah berkenan hadir membersamai kita para pemirsa Anyus Jabar juga. Tentunya DPRD sebagai rumah aspirasi rakyat sangat membuka selebar-lebarnya bagi warga masyarakat di Kota Bandung yang ingin menyampaikan aspirasi, keluh kesahnya, dan lain sebagainya, begitu ya. Boleh langsung juga datang ke kantor ataupun boleh ya, di ke Jalan kantor Sukabumi, atau ya, Jalan Sukabumi. Betul. Berapa ya, lupa. Ya, di Jalan Sukabumi.
Nomor 30. 30 ya? Nomor 30. Aduh, saya lupa juga tanggal Ya. rumah. Terima kasih Pak Ahmad ya, Sama-sama. saya ucapkan. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini bersama Komisi A DPRD Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam Anyus Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube Anyus TV Bandung untuk menyimak seluruh paket berita kami. Mewakili kru yang bertugas, saya Nurul Aprilia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.